Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penentuan moda transportasi terbaik mahasiswa ke kampus dengan metode PCA-TOPSIS berbasis nilai eigen dan vektor eigen. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Indra Bisan Samsiarta. Perkenalkan, nama saya Almafika Ainul Askia dengan NIM 250311603476. Dan saya Dudu Jani. Nah, yang pertama ada latar belakang. Pada pertemuan kali ini ada 5 latar belakang. Yang pertama, transportasi menjadi kebutuhan penting mahasiswa untuk menunjang aktivitas perkuliahan sehari-hari. Yang kedua, pemilihan moda transportasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti waktu tempuh, biaya perjalanan, kenyamanan, kemudahan akses, dan keamanan. Lalu yang ketiga, sebagian mahasiswa masih memilih transportasi berdasarkan kebiasaan atau pertimbangan subjektif. Yang keempat, diperlukan metode pengambilan keputusan yang objektif dan sistematis untuk menentukan moda transportasi terbaik. Dan yang terakhir, penelitian ini menggunakan metode PCA dan TOPSIS berbasis nilai eigen dan vektor eigen. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 6. Yang pertama, dari mana sumber dan karakteristik data penelitian. Yang kedua, apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, bagaimana pembentukan matriks keputusan moda transportasi. Yang keempat, bagaimana perhitungan nilai eigen dan vektor eigen menggunakan metode PCA. Yang kelima, bagaimana penerapan metode TOPSIS dalam menentukan moda transportasi terbaik. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan ranking moda transportasi terbaik berdasarkan hasil PCA dan TOPSIS. Selanjutnya, tujuan. Tujuannya di sini juga ada 6. Yang pertama, menjelaskan sumber dan karakteristik data penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, menyusun matriks keputusan moda transportasi. Yang keempat, menjelaskan perhitungan nilai eigen dan vektor eigen menggunakan metode PCA. Yang kelima, menjelaskan penerapan metode TOPSIS dalam menentukan moda transportasi terbaik. Dan yang terakhir, menentukan ranking moda transportasi terbaik berdasarkan hasil PCA dan TOPSIS. Nah, selanjutnya yaitu manfaat. Untuk manfaat itu dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritisnya, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan metode PCA dan TOPSIS pada pengambilan keputusan multikriteria. Yang kedua, menambah pemahaman tentang penggunaan nilai eigen dan vektor eigen dalam analisis pemilihan moda transportasi mahasiswa. Untuk manfaat praktis, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang faktor yang memengaruhi mahasiswa dalam pemilihan moda transportasi ke kampus. Yang kedua, yaitu memberikan gambaran tentang alternatif moda transportasi yang lebih efektif berdasarkan kriteria penelitian. Terus selanjutnya ada pengertian dari matriks. Matriks merupakan susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Dalam penerapannya, matriks digunakan untuk sistem pendukung keputusan dalam statistika, transformasi geometrik, dan sistem persamaan linear. Matriks dinyatakan dalam bentuk matriks A sama dengan A IJ M dikali N. Untuk I itu baris ke I, untuk J kolom ke J, untuk M kali N itu adalah ukuran. Lalu nilai dan vektor eigen. Vektor eigen adalah vektor A0 yang tidak berubah arah ketika diterapkan transformasi linear, tetapi bisa berubah hanya dengan faktor skalar. Nilai eigen adalah sekumpulan bilangan skalar tertentu yang berkaitan dengan menentukan nilai eigen digunakan persamaan karakteristik determinan matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Menentukan vektor eigen itu nilai eigen yang telah diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas dikali vektor V sama dengan 0. Selanjutnya yaitu prinsip
Principal Component Analysis atau PCA. Principal Component Analysis atau PCA itu merupakan metode statistik multivariat yang digunakan untuk menyederhanakan data dengan cara mereduksi dimensi tanpa menghilangkan informasi utama dalam data tersebut. Untuk langkah-langkah dalam pengerjaan PCA ini, yang pertama yaitu standarisasi data, yang kedua membentuk matriks covariance, yang ketiga menghitung nilai agent dan vektor agent, yang keempat menentukan komponen utama, yang kelima menentukan bobot kriteria. Nah, untuk menentukan standarisasi data itu kita menggunakan metode Z-score yang rumusnya yaitu Z sama dengan X min X bar per S. Untuk X yaitu datanya, X barnya itu rata-rata, dan S itu standar deviasi. Lalu untuk menentukan matriks kovarian yaitu rumusnya C sama dengan 1 per N-1 ZT kali Z. Untuk N-nya itu sampel dan ZT itu matriks dari standarisasi data yang ditranspuskan. Nah, dalam penelitian ini PCA-nya itu digunakan untuk menentukan bobot kriteria seperti waktu tempuh, terus biaya, kenyamanan, kemudahan akses, dan keamanan secara objektif berdasarkan variasi data. Yang selanjutnya ada teknik for order preference based similarity to ideal solution atau yang disingkat TOPSIS. TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal positif dan jauhnya dari solusi ideal negatif. Langkah-langkah metode TOPSIS meliputi yang pertama, membentuk matriks keputusan, yang kedua, normalisasi matriks, yang ketiga, membentuk matriks normalisasi terbobot, yang keempat, menentukan solusi ideal positif dan negatif, yang kelima, menghitung jarak terhadap solusi ideal, dan yang keenam, menghitung nilai preferensi. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi merupakan alternatif terbaik. Nah, dalam penelitian ini, metode TOPSIS digunakan untuk menentukan peringkat moda transportasi mahasiswa berdasarkan bobot kriteria yang diperoleh dari PCA sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan yang sistematis, objektif, dan berbasis data. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari jurnal yang berjudul Pemilihan Moda Transportasi Menuju Kampus Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang ditulis oleh Alkam dan Said tahun 2018. Dengan total responden yaitu 391 mahasiswa dari total populasi yaitu 15.603 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik cluster random sampling. Lalu data yang diperoleh meliputi distribusi penggunaan moda transportasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi, karakteristik responden, dan karakteristik perjalanan mahasiswa. Lalu yang kedua ada variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek kajian dalam suatu penelitian yang memiliki variasi nilai dan dapat dianalisis secara sistematis. Yang pertama ada variabel alternatif. Variabel alternatif dalam penelitian ini merupakan sekumpulan pilihan moda transportasi yang digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan perjalanan menuju kampus. Variabel ini berperan sebagai objek utama yang akan dievaluasi dan dibandingkan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan untuk memperoleh alternatif terbaik dalam konteks pengambilan keputusan. Berdasarkan data sekunder yang digunakan, alternatif moda transportasi yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas 5 jenis, yaitu sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, transportasi berbasis aplikasi online, dan jalan kaki. Yang selanjutnya ada variabel kriteria. Variabel kriteria dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih moda transportasi untuk melakukan perjalanan menuju kampus. Penentuan kriteria dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Adapun kriteria yang digunakan meliputi waktu tempuh sebesar 29,92%, biaya perjalanan sebesar 4,4%,
kenyamanan sebesar 13,81%, kemudahan akses sebesar 13,81%, dan keamanan sebesar 9,46%. Kelima kriteria tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi dalam menentukan moda transportasi terbaik bagi mahasiswa secara objektif dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu pembentukan matriks keputusan. Matriks keputusan disusun dengan menempatkan alternatif moda transportasi sebagai baris dan kriteria penilaian sebagai kolom. Nilai dalam matriks diperoleh melalui penyesuaian dan interpretasi terhadap data yang tersedia dalam jurnal, sehingga matriks ini berfungsi sebagai gambaran pendukung dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Penilaian ini menggunakan skala ordinal 1-5, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat preferensi yang lebih baik terhadap kriteria tertentu. Matriks keputusan ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam proses analisis, menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen untuk menentukan prioritas masing-masing alternatif moda transportasi. Penentuan bobot kriteria menggunakan PCA. Langkah yang pertama adalah penentuan bobot kriteria dilakukan melalui metode PCA dengan tahapan standarisasi data menggunakan Z-score. Rumusnya adalah nilai standarisasi Z sama dengan nilai data kurangi rata-rata data per standar deviasi. Lalu untuk hasil standarisasi datanya dinyatakan dalam matriks A. Lalu matriks kovariansi. Matriks kovariansi menggunakan rumus C sama dengan 1/n-1 dikali Z transpose dikali Z. Untuk C adalah simbol dari matriks kovariansi. Lalu N adalah jumlah sampel, Z transpose adalah transpose dari standarisasi data, lalu Z adalah standarisasi data, dan dinyatakan dalam matriks C. Untuk langkah yang selanjutnya adalah nilai eigen diperoleh dari persamaan karakteristik determinan matriks C kurangi lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Untuk matriks C-nya di sini adalah matriks kovariansi yang tadi, menggunakan pendekatan iteratif atau power iteration, sehingga diperoleh nilai eigen terbesarnya adalah lambda 1 sama dengan 3,21. Lalu hasil vektor eigennya kita dapatkan V sama dengan 0,52 min 0,34, 0,48, 0,50, 0,36. Lalu langkah yang terakhir kita tentukan bobot kriterianya. Bobot kriteria diperoleh dari nilai absolut vektor eigen yang kemudian dinormalisasi. Untuk vektor eigennya kita dapatkan tadi 0,52 min 0,34, 0,48, 0,50 dan 0,36. Lalu kita jumlahkan dan didapatkan hasilnya 2,20. Lalu kita normalisasikan untuk menentukan bobotnya, yaitu dengan rumus Wj sama dengan nilai mutlak Vj per sigma mutlak V. Lalu kita dapatkan bobotnya, yaitu waktu bobotnya 0,236, lalu biaya bobotnya 0,155, kenyamanan bobotnya 0,218, kemudahan bobotnya 0,227, dan keamanan bobotnya 0,165. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai preferensi menggunakan TOPSIS. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita normalisasi matriksnya dulu. Dengan rumusnya Rij sama dengan Xij per akar sigma Xij kuadrat. Nah, akan didapat di dalam tabel itu. Lalu, yang kedua, yaitu matriks terbobot. Nah, matriks terbobot ini didapat dari rumus Yij sama dengan Wj dikali Rij. Nah, itu nanti akan didapat seperti di tabel. Nah, matriks terbobot ini juga nanti akan menentukan untuk langkah selanjutnya.
yaitu solusi ideal. Nah, solusi ideal ini akan dibagi menjadi dua, solusi positif sama negatif. Untuk yang positif, kita melihatnya dari nilai maksimum tiap kolom pada kolom terbobot tadi, pada nilai terbobot tadi yang sebelumnya, langkah kedua. Nah, itu kan dapatnya 0,141, 0,091 hingga 0,083. Lalu untuk yang negatif itu nilai minimum tiap kolom. Yang positif kan nilai maksimum. Nah, kalau yang negatif itu nilai minimum. Selanjutnya untuk jarak terhadap solusi ideal. Untuk jarak solusi ideal itu dengan rumus DI plus dan DI min. Nah, itu rumusnya untuk DI plus sama dengan akar sigma YIJ min A plus kuadrat. Kalau yang DI min, kita cuma ubah yang A-nya itu menjadi A min. Nah, didapat nanti yang di tabel itu ya. Lalu selanjutnya nilai preferensi. Nilai preferensi itu didapat dari VI sama dengan DI min per DI min plus DI plus. Nah, itu selanjutnya didapat di tabelnya, pada nilai preferensinya. Nah, nilai preferensi ini digunakan untuk menentukan gimana nanti urutannya, penentuan ranking. Ini dia penentuan ranking. Nah, setelah dapat nilai preferensi, selanjutnya itu adalah menentukan rankingnya. Untuk menentukan ranking itu dengan mengurutkan nilai preferensinya dari yang terbesar hingga terkecil, seperti pada tabel hasil akhirnya ini. Nah, untuk motor kan didapat 0,665. Lalu transportasi online 0,606. Nah, itu kita urutkan dari yang ranking pertama hingga ranking kelima. Dan didapat untuk ranking pertama yaitu sepeda motor, ranking kedua transportasi online, yang ketiga mobil pribadi, yang keempat jalan kaki, dan yang kelima transportasi umum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode PCA dan TOPSIS mampu memberikan pendekatan yang sistematis dan objektif dalam pemilihan moda transportasi mahasiswa, di mana PCA digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan nilai eigen dan vektor eigen. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria waktu tempuh dan kemudahan akses menjadi faktor paling dominan, dan sepeda motor menjadi alternatif terbaik dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,665. Hal ini menunjukkan bahwa sepeda motor memiliki kombinasi kinerja yang paling optimal dibandingkan dengan alternatif lainnya, seperti transportasi online, mobil pribadi, angkutan umum, dan berjalan kaki. Sehingga, pendekatan PCA TOPSIS terbukti mampu menghasilkan keputusan yang rasional, terukur, dan berbasis data. Untuk penelitian ini yaitu gunakan data primer seperti survei atau kuesioner langsung untuk hasil yang lebih representatif. Yang kedua, perluas jumlah responden dan alternatif moda transportasi. Yang ketiga, tambahkan kriteria lain seperti faktor keselamatan, kondisi lalu lintas, dan dampak lingkungan. Dan yang terakhir, gunakan metode lain sebagai pembanding selain PCA dan TOPSIS untuk menguji konsistensi hasil. Melalui penelitian proyek ini, kami dapat melihat secara nyata bagaimana penerapan konsep aljabar linear elementer, khususnya nilai eigen dan vektor eigen, bukanlah sekedar teori di atas kertas. Konsep-konsep tersebut diintegrasikan menjadi instrumen matematis yang kuat untuk membantu penyelesaian masalah nyata seperti penentuan moda transportasi terbaik mahasiswa untuk pergi ke kampus. Kami menyadari bahwa penyusunan tugas proyek dan penyampaian materi kami masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.